muslim, ribuan jiwa bangsaku musnah sudah karena kekejamanmu. Mungkinkah derita ini berlalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terorisme dalam kaitannya dengan penegakan hukum itu sangat penting untuk kita ketahui bersama. Jadi ada yang disebut disparitas hukum. Disparitas hukum itu artinya di dalam suatu putusan yang bersifat akrobatik. Putusan yang bersifat akrobatik yang dimaksud adalah perbuatan sama, peristiwanya sama, tetapi yang A, katakanlah begitu, dihukum seumur hidup, kemudian B hanya dihukum 4 tahun misalnya. Ini akan menimbulkan suatu persepsi atau pandangan di masyarakat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan itu pilih kasih, gitu ya. Pilih kasih itu artinya berat sebelah. Berat sebelah itu artinya tidak adil di mata masyarakat. Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme ini harus menggunakan asas-asas keadilan, harus menggunakan asas-asas proporsional di dalam menjatuhkan suatu putusan. Jangan sampai putusan pengadilan ini terkontaminasi dengan kepentingan politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Untuk itu mulai saat ini dalam kerangka perbaikan ke depan, for the future, hukum ke depan itu, saya betul-betul menghimbau kepada para penegak hukum, mulai dari kepolisian, kemudian kejaksaan, dan juga hakim, untuk mulai memikirkan perlunya ada sinergitas di dalam melakukan suatu putusan. Karena kalau tidak ada sinergitas, artinya begini, sebenarnya harus ada kode etik bersama, kode etik antar penegak hukum. Nah, kalau antar penegak hukum tidak memiliki kode etik, akan menimbulkan suatu putusan itu, ya itu tadi, menimbulkan disparitas. Peristiwa sama, kemudian akibat yang ditimbulkan sama oleh pelaku itu, tetapi putusan berbeda. Nah, ini tentu di dalam perspektif hukum Pancasila itu jelas itu tidak boleh. Ini harus dievaluasi oleh kita bersama, terutama untuk kejahatan terorisme ini kita harus hati-hati. Karena apa? Karena nanti efeknya akan menimbulkan hal-hal yang bersifat tidak mengenakan, baik pribadi pelaku itu sendiri maupun kelompoknya. Ya bayangkan misalnya dihukum seumur hidup, pasti keluarganya tidak terima, kelompoknya tidak terima, masyarakatnya tidak terima. Inilah yang saya maksud, putusan pengadilan itu juga harus memperhitungkan faktor-faktor yang terkait dengan keamanan. Tidak boleh lalu pengadilan memutus tidak memperhitungkan faktor-faktor sistem keamanan nasional. Jadi ini betul-betul sangat penting, karena kejahatan terorisme itu sekarang kan merupakan musuh bersama kita. Tetapi karena teroris juga manusia, ya, teroris itu manusia yang punya hati, punya perasaan, tentu juga bisa kita sentuh kemanusiaannya itu supaya nanti tidak mengulangi perbuatannya. Satu di antaranya yang paling efektif pasti itu putusan pengadilan. Tetapi kalau putusan pengadilan dirasa oleh para pelaku ini justru menimbulkan ketidakadilan, lah inilah berarti pengadilan adalah langsung ataupun tidak langsung akan juga dicap nantinya sebagai institusi yang malah justru tidak membantu bagaimana deradikalisasi ini kita jalankan. Kesimpulan, penegakan hukum di Indonesia untuk terorisme itu juga harus menggunakan asas-asas keadilan. Asas keadilan itu satu diantaranya adalah the equality before the law. Jadi hukum harus dijatuhkan yang sama. Hukum tidak boleh ada pilih kasih. Pastilah kaumnya Tuhan Westerly. Siapapun pelakunya dan siapapun dalangnya, pastilah kaumnya Tuhan Westerly.